Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi materi untuk mata kuliah perpindahan panas. Dan di pertemuan 4 kali ini, kita akan membahas tentang perpindahan panas konduksi pada bola. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan perhitungan pada proses perpindahan panas konduksi pada bidang yang berbentuk bola. Di sini saya akan jelaskan dulu, sama halnya dengan bidang yang berbentuk silinder. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa perpindahan panas pada silinder itu bisa terjadi pada 3 arah. Nah, untuk bola, perpindahan panas itu juga bisa terjadi pada 3 arah atau 3 sumbu, yaitu sumbu R, theta, dan C. Kalau misalnya kita lihat pada gambar 1, untuk perpindahan panas yang bergerak ke arah sumbu R, itu bisa berangkat dari titik koordinat menuju keluar bola atau dari luar bola menuju ke titik koordinat. Kemudian untuk sumbu yang theta, ini kita bisa lihat arahnya ke sini. Jadi perpindahan panas konduksinya itu mengikuti garis biru yang ini. Selanjutnya untuk yang sumbu C, ini kita bisa lihat di sini arah panahnya, berarti arah perpindahan panasnya ini mengikuti garis yang berwarna hijau. Kemudian ketiga arah perpindahan panas tersebut, apabila diformulasikan dalam persamaan hukum Fourier, itu menghasilkan persamaan masing-masing untuk sumbu R, theta, dan C sebagai berikut. Namun, pada bola, perubahan temperaturnya itu biasanya hanya diasumsikan terjadi pada arah radial. Jadi dari 3 persamaan ini yang berlaku adalah persamaan yang pertama atau yang QR, karena perpindahan panas konduksinya itu hanya diasumsikan terjadi pada arah radial. Sementara untuk arah sumbu theta dan C ini perpindahan panasnya bisa diabaikan. Sama halnya dengan silinder, di pertemuan yang lalu kita mengenal ada silinder berongga dan silinder lapis rangkap. Untuk bola juga sama. Jadi di sini pertama kita akan membahas tentang konduksi pada bola berongga. Jadi apabila kita lihat di sini, di gambar 2 ada sebuah bola berongga dengan aliran panas arah radial. Di sini kita bisa lihat bahwa jari-jari dalamnya adalah RI dengan temperatur bagian dalam bola TI. Kemudian jari-jari luarnya ada RO dan temperatur bagian luarnya TO. Kemudian di sini ada analogi listriknya di mana arah panas itu mengalir dari suhu yang tinggi yaitu TI menuju suhu yang lebih rendah yaitu TO. Kemudian di sini ada hambatan atau tahanan termalnya. Nah, untuk persamaannya, karena bola ini kita hanya mengasumsikan perpindahan panasnya pada arah radial, jadi persamaan dasar yang digunakan adalah yang ini. QR sama dengan minus K dikali A dikali DT per DR. Kemudian untuk A-nya sendiri ini, luas permukaan transfer panas pada bola didekati dengan 4πr kuadrat. Jadi persamaan menjadi seperti ini. Kemudian kita susun ulang menjadi persamaan yang ketiga ini dan kita integralkan dari kondisi pertama atau kondisi bola yang di bagian dalam sampai kondisi bola yang di bagian luar. Jadi di sini kita integralkan dari RI menuju RO. Nah, pada saat jari-jarinya ini sama dengan RI, suhunya kan TI. Begitu juga dengan RO, pada saat jari-jarinya RO, itu suhunya adalah TO.
Kemudian diintegralkan sehingga menghasilkan persamaan satu yang biasa digunakan untuk menghitung laju transfer panas konduksi pada bola. Nah, apabila persamaan satu ini ditulis dalam bentuk tahanan termal atau R, maka kita bisa susun kembali persamaan satu ini menjadi TI min T0 dibagi dengan 1 per RI minus 1 per RO dibagi 4pi per K. Atau dengan kata lain, QR ini sama dengan TI min T0 per R, di mana R-nya ini persamaannya adalah sebagai berikut. Kita langsung masuk ke contoh soal pertama terkait dengan bola berongga. Jadi di sini ada sebuah bola berongga yang terbuat dari aluminium dengan konduktivitas termal 237 Watt per meter derajat Celcius, diameter dalam 4 cm, diameter luar 8 cm, dan diketahui temperatur dalam bola tersebut 100 derajat Celcius dan temperatur luarnya 50 derajat Celcius. Kemudian ingin diketahui berapa laju transfer panas yang terjadi pada bola tersebut. Di sini pertama-tama saya coba gambarkan dulu supaya lebih mudah dipahami. Jadi di sini kita gambarkan ada bola berongga. Lalu di sini diketahui diameter dalamnya 4 cm dan diameter luarnya 8 cm. Berarti di sini kita bisa ketahui bahwa ini ada R1 atau RI. Kemudian yang sini ada R2 atau RO. Dan di sini untuk notasinya saya samakan dengan gambar 2 tadi. Jadi kita gunakan notasi I dan O. Tapi kalau seandainya mau dituliskan notasi D1 misalnya D2 itu juga tidak masalah. Jadi di sini ada R1, maaf RI biar sama ya. Sini RI, di sini ada RO. Nah, di sini karena yang diketahui adalah diameter dalam, berarti untuk jari-jari dalamnya masih kita harus bagi dengan 2. Jadi RI-nya 2 cm dan RO-nya 4 cm. Kemudian untuk suhunya, suhu dalam kita notasikan dengan TI, dan suhu luar kita notasikan dengan TO. Di sini diketahui suhu dalamnya 100 derajat Celcius dan TO-nya 50 derajat Celcius. Kemudian di sini saya tuliskan datanya juga, konduktivitas termalnya 237 Watt per meter derajat Celcius. Jadi kurang lebih skemanya seperti ini. Kemudian bisa kita lanjut untuk perhitungannya. Nah, persoalan ini dapat diselesaikan menggunakan persamaan 1. Jadi, tadi di persamaan 1 saya sampaikan bahwa untuk menghitung laju transfer panas konduksi pada bola, bisa digunakan persamaan ini. 4pi K dikali TI min T0, 1 per RI minus 1 per RO. Ini kita tinggal masukkan saja data-datanya. Semua sudah diketahui kan? Kemudian diperoleh hasilnya 5953,44 Watt. Ini seharusnya tidak susah. Yang penting kalian paham maksud dari persoalan yang diberikan. Kemudian ada baiknya kalian coba gambarkan skemanya dulu, kemudian tulis data-data yang diketahui, baru diselesaikan soalnya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang konduksi pada bola lapis rangkap. Di sini di gambar 3, ada ilustrasi bola yang dilapisi oleh beberapa bahan. Di sini kita lihat, misalnya yang bagian ini adalah bola berongganya, kemudian
dia dilapisin dengan dua bahan yang berbeda. Bahan 2 dan bahan 3. Lalu untuk persamaannya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang perlu diingat adalah karena di sini berlaku kondisi steady state, maka berlaku persamaan di mana Q akan sama dengan Q1, yaitu Q yang di sini, sama dengan Q2, Q yang di sini, dan sama dengan Q3, Q yang di sebelah sini. Nah, masing-masing Q1, Q2, dan Q3 kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. Ini persamaannya masih sama dengan persamaan 1 yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian, ketiga persamaan ini diselesaikan secara simultan sehingga diperoleh persamaan 2 seperti berikut ini. Atau, kalau misalnya kita ingin menuliskan dalam bentuk tahanan termal, makanya kita harus sedikit memodifikasi lagi, di mana 4Pi ini kita harus turunkan menjadi penyebut, sehingga diperoleh persamaan 3. Nah, jadi ketika persamaan 3 ditulis dalam bentuk tahanan termal, persamaan akan menjadi seperti ini. Qr sama dengan T1 minus T4 dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Perlu diingat, persamaan ini harus disesuaikan dengan persoalan yang ada. Di sini ada R1, R2, R3 karena terdiri dari 3 bahan. Kalau misalnya hanya 2 bahan, berarti penyebutnya hanya R1 plus R2. Nah, untuk masing-masing nilai R ini, bisa kita lihat di sini. Jadi untuk R1 persamaannya adalah ini. Kemudian R2 persamaannya adalah ini. Maaf. Kemudian R3 persamaannya adalah yang ini. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Bola dengan spesifikasi seperti pada contoh soal 1 dilapisi dengan bahan isolasi yang mempunyai nilai K 0,05 watt per meter derajat Celcius dengan tebal 1 cm. Bagian luar lapisan isolasi tersebut terekspos udara yang suhunya 10 derajat Celcius. Diasumsikan suhu permukaan luar isolasi sama dengan suhu udara. Sementara itu, bagian dalam bola suhunya tetap pada 100 derajat Celcius dan ingin dihitung laju transfer panas konduksinya pada kondisi tersebut. Jadi seperti biasa, pertama-tama saya coba gambarkan dulu skema sederhananya. Jadi tadi pertama-tama kan pada contoh soal 1 itu kita punya bola berongga. Jadi pertama kita gambar bola berongganya dulu. Kemudian dilapisi dengan bahan isolasi. Dan kita gambarkan isolasinya. Bentar. Nah, misalnya ini yang pertama ada bola berongga, kemudian dilapisi oleh bahan isolasi yang nilai K-nya 0,05, tebal 1 cm. Tadi dari data pada contoh soal 1, kan diketahui ada R1, R2-nya sudah diketahui ya tadi ya. Ini saya gambarkan dulu. Ini R2 dan ini R3. Ini R1. Ini R2. Dan ini R3. Sudah. Kemudian saya tuliskan suhunya. Yang paling dalam suhunya T1. Kemudian yang bagian tengah suhunya T2. Yang bagian terluar suhunya
T3. Nah, kemudian untuk data-data untuk bola aluminiumnya ini sama dengan data pada contoh soal 1. Berikut ini ya. Kemudian kita sekarang data untuk lapisan isolasinya. Jadi kan misalnya di sini ini bahan 1. Ini saya tulis di sini bahan 1. Yang ini bahan 2. Bahan 1 ini bahan 2. Jadi untuk data untuk lapisan isolasinya diketahui K2 yang di sini itu adalah 0,05 watt per meter derajat Celcius dengan ketebalan 1 cm. Berarti kalau diketahui data ketebalannya, untuk menghitung R3-nya kita bisa mencari dari R2 ditambah ketebalannya. Jadi di sini untuk R3-nya nilainya adalah 5 cm atau 0,05 meter. Untuk T3-nya diketahui bahwa ini bagian luar lapisan isolasi ini terekspos udara yang suhunya 10 derajat Celcius. Jadi di sini T3-nya adalah 10 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke perhitungannya. Di sini dituliskan bahwa persamaan 2 digunakan sebagai dasar untuk menghitung laju transfer panas konduksi pada bola yang diisolasi. Seperti saya bilang tadi, karena ini terdiri dari 2 lapis bahan. Jadi bola ini terdapat 2 bahan yang berbeda, makanya kita hanya punya 2 nilai pada bagian penyebutnya. Dan ini untuk menghitungnya kita bisa gunakan persamaan 2 sebagai dasar. Dan untuk kasus ini persamaan yang menjadi ini. 4pi T1 minus T3 dibagi dengan 1 per R1 dikurang 1 per R2 dibagi dengan K1 ditambah 1 per R2 minus 1 per R3 dibagi dengan K2. Kemudian untuk data-datanya semua sudah diketahui, tinggal kita substitusikan, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, sampai akhirnya kita peroleh bahwa nilai QR-nya itu sama dengan 11,29 watt. Kurang lebih seperti itu. Untuk materi konduksi pada bola, yang penting itu ya hanya 2 itu, tentang bola berongga dan bola lapis rangkap, seperti dengan silinder yang kemarin. Selanjutnya setelah ini, ada latihan soal, ada soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sebagai bahan latihan. Berikut adalah soal latihannya. Untuk soal latihan ini silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami atau ada kendala dalam mengerjakan soal, silakan ditanyakan dalam forum. Dan untuk laporan pengerjaannya juga silakan di post dalam forum diskusi. Untuk materi pertemuan 4 ini, saya rasa cukup. Dan ini untuk referensinya. Untuk materinya saya rasa sekian. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, silakan disampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.